Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang nabi yang hidup di era kerajaan-kerajaan kuno. Kisah nabi satu ini sangat penuh dengan keanehan, keganjilan, dan hal-hal yang melampaui kewajaran. Dan kita yang mendengar kisahnya ini sungguh di luar nalar manusia. Tapi ini menjadi menarik untuk dibahas karena tokoh nabi yang akan dikisahkan kali ini, walaupun sudah 70 kali dilakukan pembunuhan terhadapnya dengan cara yang berbeda-beda, tapi beliau tidak meninggal dunia dan selalu hidup kembali. Dan untuk itu, video ini kita akan membahas tentang kisah Nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali. Kisah tentang Nabi yang sangat jarang diceritakan ini diangkat dari riwayat Imam At-Tabari. Terdapat khilaf dari para ulama, ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi, ada pula yang mengatakan beliau adalah seorang waliullah yang karomahnya atau kesaktiannya seakan setara dengan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh kita kali ini bernama Jerjis atau biasa dipanggil dengan Nabi Jerjis. Nabi Jerjis diperkirakan hidup di kisaran abad ketiga atau 4 Masehi. Beliau diutus di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Nama Jerjis jika dalam bahasa Barat akan menjadi George. Nasabnya adalah Jerjis bin Kulhin. Menurut sejarah yang tercatat, Jerjis berasal dari Yunani. Artinya beliau adalah orang Eropa. Ia sesuai dengan namanya George, biasanya itu adalah nama orang Barat. Nabi Jerjis diutus kepada suatu kaum penyembah berhala. Tapi bedanya, kaum ini menjadi penyembah berhala karena di bawah ancaman seorang raja zalim. Raja ini dikisahkan bernama Darian, dan Raja Darian ini membuat 70 berhala yang diletakkan di dalam istananya untuk disembah orang-orang. Tepat di depan istana raja ini, ada semacam galian tanah yang cukup luas dan tidak seberapa dalam. Di galian tanah itu dibakarlah kayu-kayu hingga menjadi bara api. Rakyatnya saat itu yang tak mau menyembah berhala akan dilempar ke dalam lubang api tersebut. Sang raja memaksa jika ada satu orang saja yang tidak mau ikut menyembah berhala, maka dia harus dihukum mati. Entah dilempar ke lubang api itu ataukah dengan metode penyiksaan yang lain. Jadi, dari 70 patung berhala yang entah terbuat dari batu atau kayu itu, ada berhala yang paling besar yang mereka beri nama dengan Avalon. Akhirnya, banyak ketika itu penduduk yang lebih memilih dihukum mati daripada mereka harus menyembah Avalon dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan bahkan sampai ada 34.000 orang yang mati di tangan Raja Darian ketika itu. Akhirnya, karena semakin hari jumlah penduduk yang dibunuh semakin banyak jumlahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala utus seorang wali atau nabi kepada mereka untuk menyadarkan Raja Darian yang kejam ini. Pada suatu hari, Nabi Jerjis mendatangi sang raja zalim dengan nada yang lemah lembut. Nabi Jerjis berkata, "Hai Darian, mengapa engkau tunduk dan menyembah patung-patung berhala itu? Mereka tidak bisa mendengar apalagi melihat, dan bahkan patung-patung itu tak bisa menolongmu, apalagi dia menolong dirinya sendiri." Raja Darian yang kejam itu menjawab, "Sesungguhnya hartaku, tahta kerajaan ini semua, dan segala kemegahan yang kumiliki sekarang, itu semua aku dapatkan sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan lihatlah dirimu, aku tidak melihat kesenangan dan kemegahan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Kemudian Nabi Jerjis menasihati sang Raja Darian. Beliau berkata, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan di dunia ini akan hilang jika kita meninggal dunia. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadaku akan berlangsung selamanya." Setelah dialog itu, kemudian keduanya berdebat dengan sengit. Tapi Nabi Jerjis berhasil menyudutkan sang raja, bahwasanya apa yang dilakukan adalah kesalahan besar. Karena ego dan gengsinya sebagai seorang raja, saat itu Raja Darian tidak terima dia kalah debat. Akhirnya Darian pun menjadi marah dan menyuruh pengawalnya untuk mengikat Nabi Jerjis. Kemudian dibawakan air yang sudah mendidih, dan air mendidih itu
telah diberi daun-daun yang beracun. Disiramlah tubuh Nabi Jerjis ketika itu, hingga kulitnya melepuh dan mulai nampak daging-daging dari balik kulit yang melepuh itu. Tak hanya sebatas disiram, ketika itu mereka buat semacam tongkat penggaru yang ujung-ujung penggaru itu dibuat sangat tajam. Tubuh dari Nabi Jerjis yang tengah melepuh itu digaru oleh pengawal Raja Darian, hingga terlihat tulang-tulang dari Nabi Jerjis. Dan pada akhirnya Nabi Jerjis pun wafat dengan tubuh yang hancur lebur. Keesokan harinya, tiba-tiba datang seorang pria ke istana yang ternyata itu adalah Nabi Jerjis. Raja Darian yang melihatnya pun kaget. Kenapa bisa orang yang sudah dibunuh, yang bahkan badannya sudah hancur lebur, datang ke istana lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan lagi Nabi Jerjis dengan rupa yang lebih menawan dibanding sebelumnya. Saat itu Nabi Jerjis datang dan langsung beliau berteriak dengan suara lantang kepada Raja Darian. Wahai Raja Zalim, katakanlah tiada Tuhan selain Allah. Sambil merasa kebingungan, saat itu Darian mencoba untuk membunuh Nabi Jerjis lagi untuk yang kedua kalinya. Kali ini Darian memerintahkan pengawalnya untuk membawakan 6 tasak besi yang sangat tajam. Kedua kaki Nabi Jerjis diikat dan diterentangkan. Kemudian ke-6 tasak besi itu ditancapkan hingga tembus ke tubuh Nabi Jerjis. Hingga untuk kedua kalinya Nabi Jerjis wafat dengan keadaan yang tidak kalah mengenaskan. Di peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala utus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak besi tersebut. Dan seketika itu luka-luka Nabi Jerjis menutup dan sembuh saat itu juga. Untuk kedua kalinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jerjis pun dihidupkan kembali. Raja Darian kaget sekaligus bingung. Jangan-jangan Nabi Jerjis ini tukang sihir. Tapi tidak mungkin tukang sihir bisa melakukan hal yang sangat luar biasa seperti ini. Setelah Nabi Jerjis kembali dihidupkan, beliau berkata, Wahai Raja Zalim, katakanlah tiada Tuhan selain Allah. Raja Darian semakin murka. Dia merasa dirinya dipermalukan di depan orang banyak. Akhirnya saat itu Darian menyuruh pengawalnya mengambilkan sebuah pot besar. Kemudian pot itu diisi air hingga penuh dan dimasak sampai mendidih. Setelah air sudah meletup-letup, Nabi Jerjis dimasukkan dan direbus hidup-hidup di dalam pot tersebut. Seketika Nabi Jerjis pun wafat untuk yang ketiga kalinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali beliau dalam keadaan sempurna tanpa luka sedikit pun. Singkat cerita, ketika itu sang Raja Zalim Darian terus-menerus menyiksa dan membunuh Nabi Jerjis dengan cara yang berbeda-beda sebanyak 70 kali. Jadi 70 kali Nabi Jerjis wafat dibunuh oleh Raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala 71 kali menghidupkan kembali Nabi Jerjis. Bahkan di satu kitab disebutkan bahwasanya Nabi Jerjis dibunuh hingga 100 kali. Pada akhirnya habislah akal Darian. Entah mau dibunuh dengan metode apa lagi biar Nabi Jerjis ini mati dan tidak hidup lagi. Darian dan pengawalnya sudah kewalahan menghadapi mukjizat Allah yang luar biasa. Lantas karena tak berhasil, akhirnya Darian mencoba merayu Nabi Jerjis. Wahai Jerjis, jika engkau mentaatiku, maka aku akan mentaatimu. Begini saja, sembahlah berhalaku sekali saja. Maka setelah itu aku akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana menurutmu? Mendengar tawaran dari Darian, Nabi Jerjis tak menjawab. Beliau hanya diam saja, bahkan tak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Sampai-sampai ketika itu orang-orang yang menyaksikannya menganggap bahwa Nabi Jerjis setuju dengan penawaran Raja Darian tersebut. Kemudian Raja Darian melanjutkan perkataannya. Dia bilang, Wahai Jerjis, aku telah berkali-kali menyiksamu dan pasti engkau sangat lelah. Sekarang menginaplah engkau di istanaku ini untuk menghilangkan keletihanmu. Rupanya Darian mencoba berbuat baik kepada Nabi Jerjis. Dia pikir Nabi Jerjis mau menerima tawaran tadi. Akhirnya Nabi Jerjis pun menginap di istana malam itu. Selain untuk menghilangkan lelah, malam itu Nabi Jerjis sekalian berpikir mencari cara untuk mengislamkan Raja Darian. Ketika malam hari di istana Darian, Nabi Jerjis salat meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian beliau membaca kitab Zabur sepanjang malam. Lantunan suara indah dari Nabi Jerjis rupanya didengar oleh istri sang raja. Istri dari sang raja menangis dan tersentuh hatinya. Kemudian secara diam-diam istri Darian menyatakan masuk Islam di malam itu. Pagi harinya dipanggillah Jerjis ke hadapan Darian. Raja Darian langsung memerintahkan Nabi Jerjis untuk menyembah berhala Avalon. Tapi saat itu Nabi Jerjis dengan tegas menolaknya. Raja Darian merasa seperti dipermainkan. Darian pikir kemarin Nabi Jerjis setuju dengan tawarannya. Akhirnya Darian menjadi marah. Dia pun menyuruh pengawalnya untuk menjebloskan Nabi Jerjis ke penjara. Ketika itu, penasehat kerajaan langsung memberi masukan kepada Darian. "Wahai rajaku, janganlah engkau masukkan Jerjis ke penjara. Ditakutkan di penjara nanti dia menghasut tahanan-tahanan lain dan bisa berujung pada penyerangan kepada pihak kerajaan." Darian mulai berpikir, "Benar, apa yang engkau katakan wahai penasehatku. Masukkan Jerjis ke dalam penjara itu sama saja dengan membuat masalah baru di kemudian hari." Akhirnya diputuskanlah ketika itu Nabi Jerjis dipenjara di sebuah gubuk tua tanpa diberi makan dan minum sama sekali. Dan di gubuk tua tersebut Nabi Jerjis dipenjara bersama dengan seorang nenek tua pikun dan seorang putranya yang buta, tuli dan bisu. Sekian lama Nabi Jerjis dikurung di gubuk itu membuat dirinya sangat lapar. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cepat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dari utusannya ini. Tiba-tiba tiang penopang gubuk tersebut berubah menjadi hijau dan langsung mengeluarkan buah. Akhirnya mereka bertiga pun makan buah dari pohon ini sampai mereka semuanya kenyang. Sang nenek yang melihat doa dari Nabi Jerjis ini cepat diijabah. Kemudian nenek ini memohon kepada Nabi Jerjis untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya putranya yang bisu, tuli dan buta dari lahir ini bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Nabi pun mencoba memenuhi permintaan sang nenek. Kemudian dia mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama dari itu tiba-tiba putra nenek itu sembuh. Saat itu juga dia bisa mendengar, bicara dan melihat. Dan karena keajaiban ini, si nenek dan putranya langsung masuk Islam saat itu juga. Singkat cerita, Nabi Jerjis berkata kepada putranya nenek ini. Beliau berkata, "Nak, pergilah ke tempat berhala Raja Darian. Sampaikanlah pada berhala-berhala itu bahwasanya Jerjis memanggil mereka." Si anak ini langsung berangkat ke tempat 70 berhala-berhala Darian. Setelah sampai, anak ini langsung menyampaikan pesan dari Nabi Jerjis di depan berhala-berhala itu. Atas izin Allah, patung-patung berhala tersebut mencabut diri dari tempatnya dan mulai berjalan dengan menggunakan kepala mereka. Diam-diam, istri dari Raja Darian menyaksikan peristiwa itu. Dia pun mengikuti dari jauh kemana tujuan patung-patung berhala itu pergi. Setelah 70 patung berhala ini telah sampai di depan gubuk Nabi Jerjis, Nabi Jerjis pun menghentakkan kakinya ke tanah. Dan tiba-tiba saat itu tanah terbelah menjadi dua. Ke-70 berhala tersebut masuk ke dalamnya. Tak berapa lama, tanah pun menutup kembali dan hilanglah sudah 70 berhala raja yang dibanggakan itu. Raja Darian yang mengetahui kejadian ini menjadi murka. Dia langsung memanggil Nabi Jerjis ke hadapannya. Kemudian Nabi Jerjis pun datang menghadap Raja Darian. Hal ini disaksikan oleh banyak dari penduduk kerajaan itu. Belum sempat Darian berbicara, rupanya saat itu sang istri tampil ke depan. Dia berkata kepada penduduk negerinya. Istrinya berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa-jiwa kalian, dan segeralah kalian masuk Islam. Karena sesungguhnya Jerjis adalah seorang nabi yang Allah utus untuk kita." Raja Darian menjadi tambah marah mendengar apa yang dikatakan istrinya tersebut. Kemudian Darian berkata kepada istrinya itu, "Wahai istriku, sungguh aku telah 70 tahun lamanya melihat banyak sekali mukjizat dan keajaiban. Tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun, kenapa engkau masuk Islam? Hanya karena melihat satu mukjizat saja." Istri dari Darian berkata dan menjawab,
Celakalah engkau wahai suamiku, yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku. Setelah istrinya mengatakan hal tersebut, kemudian Daryan menyuruh pengawalnya untuk membunuh istrinya tersebut dengan cara yang kejam. Akhirnya, wafatlah sang istri raja pada saat itu. Di akhir kisah, pada suatu hari Nabi Jerjis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah ya Rabb, hamba sudah 70 tahun menanggung siksaan kaum kafir, dan hamba saat ini sudah tua dan kehilangan banyak tenaga. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Tak lama dari Nabi Jerjis berdoa, beliau melihat nyala api turun dari langit kepada para pasukan kerajaan. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedangnya kemudian membunuh Nabi Jerjis. Di peristiwa itulah Nabi Jerjis diwafatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan syahid dan tidak dihidupkan lagi sesuai dengan doanya. Tak lama setelah Nabi Jerjis mati syahid, dikisahkan Daryan pun ketika itu mati ditelan api. Jika kita melihat kepada tahun Nabi Jerjis ini hidup, berarti beliau diutus setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak ulama juga yang berpendapat antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu tidak ada Nabi yang diutus. Kira-kira selama 500 tahunan setelah Nabi Isa diangkat ke langit itu, tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Lalu mengapa kisah ini ada di riwayat Imam At-Tabari? Itu bukan berarti karena Imam At-Tabari tidak mengetahui kebatilan sebuah riwayat. Bukan pula beliau tukang dongeng, melainkan memang begitulah metode Imam At-Tabari ini. Beliau memaparkan seluruh riwayat di kitabnya, lalu menyerahkan kepada para pendengar ataupun para pembaca kitabnya. Terkait kebenaran kisah itu, baik melalui disiplin ilmu hadis, akal sehat, ataupun faktor lainnya. Jika Jerjis adalah seorang nabi, tentu kita akan imani. Namun masalahnya, beliau hidup di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Sebuah masa jeda di mana peradaban sedang mengalami fase transisi melalui perang, wabah, bencana alam, dan kesyirikan yang kembali ramai. Masa di mana tak ada nabi di antara Nabi Isa dan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bagi kalian yang ingin percaya dengan kisah ini ya silahkan saja. Tapi perlu diingat tidak ada nabi antara Nabi Isa sampai dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Juga mudah-mudahan video tentang kisah Nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali ini memberi kita manfaat, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.